Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Linda Handayani, dosen tata tulis karya ilmiah Institut Teknologi Bandung. Pada video kali ini saya ingin berbagi untuk kalian yang biasanya merasa ribet gitu ya ketika harus menyesuaikan formatting pada artikel ilmiah, pada jurnal ilmiah yang kalian submit ke sebuah jurnal, atau ketika kalian harus memperbaiki terus-menerus format di skripsi, tesis, dan disertasi. Gimana caranya sih agar kalian bisa lepas dari keribetan itu? Yuk kita bahas. Tonton sampai akhir. Sebetulnya, setiap jurnal ilmiah memiliki author guideline, dan itu yang harus pertama kali kamu cari ketika kamu berniat untuk submit ke jurnal ilmiah. Di author guideline itu biasanya ada line space, font, marginnya, atau teknik yang kamu lakukan dalam pengutipan, style dalam daftar pustaka, itu semua sudah ada di author guideline. Bahkan mereka sudah menetapkan berapa jumlah kata yang harus digunakan oleh penulis agar naskahnya bisa lolos untuk terbit di jurnal tersebut. Nah, author guideline ini biasanya ada jadi kategori di bagian atas yang bisa kamu klik dan secara langsung bisa kamu lihat apa sih yang harus kamu kerjakan atau apa sih yang harus kamu lengkapi di naskah kamu. Untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, biasanya kampus punya loh author guideline. Kamu tinggal minta saja ke bagian administrasi atau langsung saja tanyakan ke dosen pembimbing atau dosen yang memang menjadi in charge di bagian penulisan skripsi. Biasanya untuk kampus-kampus tertentu seperti kampus saya, mereka sudah memberikan author guideline itu sebuah buku kecil sejak kami diterima di kampus, sejak kami baru saja menjadi mahasiswa baru. Jadi, coba cek kembali ke kampus. Selain itu, kamu juga bisa mendownload template jurnal ilmiah yang kamu tuju di websitenya. Biasanya ada sebelah kanan atau sebelah kiri website jurnalnya. Di situ sudah jelas berbagai aturan penulisan yang ada. Bahkan mereka sudah memberitahu bagaimana formatting tabel, formatting gambar. Coba cari ya. Selain itu, yang dapat memudahkan kamu untuk terbebas dari masalah formatting adalah membuat sistem dalam karya ilmiah kamu. Karya ilmiah yang standar itu memiliki judul, abstrak, introduction, ya, metode, kemudian ada hasil dan pembahasan, ada simpulan atau conclusion, dan jangan lupa di bagian akhir ada reference. Kalau kamu sudah menulis dengan pembabakan seperti itu, kamu tidak akan terjebak gitu ya dalam masalah formatting di bagian inti karya ilmiah kamu. Usahakan juga bersikap konsisten ketika menulis. Kadang kan kita menulis tidak langsung sekali jadi ya. Kita pasti menulis bertahap gitu ya. Pendahuluan dulu, metode, literatur review, dan seterusnya. Nah, kamu menulis konsistenkanlah sesuai dengan template yang ada. Jangan lupa juga lakukan pengutipan dengan benar, sesuai dengan permintaan gitu ya. Misalnya, jurnal yang kamu tuju itu menggunakan sistem body note gitu dalam pengutipan. Jangan coba-coba deh kamu mau pakai footnote. Nanti baru saja dimasukkan gitu ya jurnalnya ke editor, baru ke section editor udah di reject gitu atau udah diminta perbaikan gitu. Karena apa? Karena ya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di jurnal tersebut gitu. Begitupun di skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau kampus kamu memang pakainya footnote, ya gunakan footnote. Jangan pakai endnote atau body note. Nanti dijitak. Kamu bakal dijitak oleh dosen penguji. Salah. Kamu akan dijitak oleh dosen pembimbing. Karena itu tidak sesuai dengan aturan. Ini sederhana, tapi kita perlu kebijaksanaan ya untuk menggunakan aturan ini dalam pengutipan. Dan jangan lupa juga pastikan apa yang kamu kutip dan adalah apa yang kamu simpan di daftar pustaka. Apa yang ada di daftar pustaka adalah sumber rujukan yang kamu simpan di bab 2 atau teori dasar gitu. Agar kamu tidak terkena plagiarisme, itu berbahaya ya. Kalau jumlah kesamaan naskah kamu dengan naskah lain yang beredar di
internet yang sudah terpublikasi itu lebih dari 20%, itu berarti tandanya kamu warning untuk terindikasi plagiat begitu. Ya, kemungkinan besar kamu akan diminta untuk revisi gitu. Atau lebih parahnya lagi ya di reject dari jurnal yang kamu tuju, atau ketika kamu ujian skripsi tidak akan lolos gitu ya karya ilmiahnya untuk disidangkan. Kemudian ini yang sering terlewat. Tabel dan gambar adalah elemen yang penting dalam karya ilmiah. Pastikan cara menomorinya dan identitas gambar tersebut sudah ada lengkap di karya ilmiah kamu. Kemudian jangan sampai lupa ya, apa yang kamu simpan di jurnal ilmiah atau di artikel ilmiah itu harus kamu mention di kalimat-kalimat kamu gitu. Jangan sampai tiba-tiba jeng-jeng ada gambar, tapi kok ini gambarnya ini dibahas di mana sih, orang nggak tahu gitu. Jangan sampai ada tabel tapi orang nggak tahu ini tabel relate-nya dengan paragraf yang mana gitu. Semua ilustrasi dalam karya ilmiah itu adalah penunjang, ya, penunjang statement kamu, penunjang argumentasi kamu. Kemudian terakhir dan cukup penting dalam penulisan karya ilmiah, kamu juga bisa meminta feedback kepada atasan kamu, meminta feedback kepada senior kamu tentang naskah kamu. Apakah dia sudah representatif untuk disubmit di sebuah jurnal misalnya. Nah, feedback itu bermanfaat, membuat kamu lebih percaya diri ketika submit jurnal di jurnal ilmiah. Semoga berhasil ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada sesuatu yang ingin kamu pertanyakan. Dadah!